Episode 6. Jasmine bertemu William. Chiang Mai, 11 April 2025. William masih tampak sibuk di resort, sementara jam sudah menunjukkan pukul 17.30. Seorang wanita muda berkulit putih bersih dengan mata sipit, rambut terurai sebahu, mengenakan blazer dan celana jeans, kelihatan sangat modis dan cantik. Ia menghampiri William lalu berkata, "Maaf Pak Willy, apakah Pak Willy belum akan pulang? Sekarang sudah sore Pak." William menoleh pada suara yang tepat berada di belakangnya, seraya berkata, "Iya, sebentar lagi saya akan pulang. Masih ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Dan kamu, kenapa belum pulang, Clarissa?" Clarissa duduk di sofa yang ada di ruangan tersebut. "Saya lihat Bapak belum pulang, jadi saya nggak enak jika harus pulang duluan." "Apa Bapak membutuhkan secangkir kopi?" tanya Clarissa. "Tidak, terima kasih. Kamu pulanglah. Saya sebentar lagi juga akan pulang," jawab William sambil terus bekerja. "Baiklah kalau begitu Pak. Saya permisi pulang dulu," kata Clarissa. Lalu ia pun beranjak dan segera keluar. William hanya menolehnya sesaat sambil menganggukkan kepalanya. Di perjalanan, Clarissa bergumam sendiri. Kenapa dia begitu dingin? Benar kata Grandma, susah untuk merebut hatinya. Rasanya aku tidak berhasil. Dia tidak pernah merespon setiap perhatian yang kuberi. Wanita seperti apakah yang ia cintai itu? Dan Clarissa pun tiba di mes. Ia pun segera mandi dan membersihkan dirinya. Sementara itu, lampu di ruang William masih menyala. Satpam resort yang lagi ngobrol dengan Jack dan Kennedy. "Sudah sore, kenapa Pak William belum pulang? Sudah hampir maghrib," tanya Satpam heran. "Jack, coba kamu tanya Pak Willy. Mungkin dia nggak tahu kalau sudah hampir maghrib," kata Kennedy. Jack hanya menggerakkan kedua bahunya ke atas, seraya mengangkat kedua tangannya. Ken balas mengernyitkan keningnya. Tiba-tiba pintu terbuka. "Joe, jangan lupa matikan lampu dan kunci ruangan saya," kata William pada Satpam. Lalu ia bergegas berjalan, diikuti oleh Jack dan Kennedy di belakangnya. "Iya Pak, siap," jawab Joe. Ia segera masuk ke ruangan mematikan lampu, lalu mengunci ruangan tersebut. Sesampainya di mes, William disambut oleh Grandma di depan pintu. "Willy, kamu baru pulang?" tanyanya. "Iya Grandma. Aku mau mandi, lalu sholat maghrib dulu. Nanti kita bertemu di ruang makan," kata William. Setelah ia menyalami Grandma Onci, ia pun segera berlalu menuju kamar. "Arun," panggil Grandma. Arun yang berada di belakang segera berlari menghampiri. "Iya Nyonya," sahutnya. "Kamu tolong siapkan makan malam. Willy mau makan malam katanya. Kamu masak sop udang, ikan goreng, dan roti untuknya," kata Grandma Onci. "Baik Nyonya, saya akan segera memasaknya." "Saya permisi Nyonya," kata Arun seraya berlalu. 30 menit kemudian, di meja makan, tampak William, Grandma Onci, Ken, dan Jack tengah menyantap makan malam. Mereka terlihat sangat menikmati makan malam tersebut. Wah, makan sop udang di cuaca dingin ini tampaknya sangat pas. "Kalau begini berat badanku akan naik terus Grandma," kata William yang sudah 2 kali menambah makannya. Grandma Onci tersenyum dan berkata, "Ya, aku lihat kamu sudah agak gemukan sekarang Willy. Lihat kedua pipimu, bulat berisi. Kamu terlihat semakin tampan dengan postur tubuh seperti ini," kata Grandma Onci tersenyum senang. "Iya,
Seminggu Grandma di sini, berat badanku naik drastis. Hahaha. Grandma terlalu memanjakanku dengan masakan yang enak-enak setiap hari. Terima kasih, Grandma, ucap William. Lalu dipeluknya Grandma Onci dengan penuh rasa sayang. Grandma Onci mengelus lembut rambut William seraya berkata, "Anak laki-lakiku yang cengeng tapi pintar ini. Tidak perlu berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada Arun. Dia yang memasakkan makanan untukmu setiap hari." "Iya, kan Grandma yang susun menunya. Siapa lagi yang tahu masakan kesukaanku kalau bukan Grandmaku yang cantik dan baik ini?" kata William. Dikecupnya kedua tangan Grandma Onci. "Hei Willy, bagaimana menurutmu Clarissa? Dia cantik bukan?" tanya Grandma Onci. "Ya, dia sangat cantik. Kenapa Grandma tiba-tiba menanyakan itu?" jawab William. "Apakah dia tidak cukup baik untukmu, nak?" "Sepertinya dia menyukaimu," kata Grandma lagi dengan nada penuh harap. "Oh, aku mengerti sekarang. Grandma sengaja mengirim dia ke resort kan?" tanya William sambil menunjukkan jari telunjuknya ke Grandma. Grandma tersipu seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. "Jujur, iya. Aku lihat dia gadis yang baik. Lalu aku menyuruh seorang ke Vietnam menjemputnya, agar dia bisa membantumu di resort. Karena dia sudah punya pengalaman kerja cukup lama di sana. Dan dia juga sangat pintar. Kudengar dia resign di perusahaan tempat dia bekerja. Maka aku membawanya ke sini membantumu. Apa kamu keberatan, nak?" tanya Grandma lagi. "Sama sekali tidak, Grandma. Iya, dia memang pintar dan sangat membantu. Sangat bisa diandalkan. Posisi sekretaris sudah paling cocok untuknya, bukan? Tapi, maaf Grandma, untuk urusan hati, aku tidak bisa. Sungguh tidak bisa. Grandma tahu siapa wanita yang sangat aku cintai, kan? Dan aku tidak ada niat untuk mengganti posisi dia di hatiku. Aku sudah sangat nyaman dengan hidupku sekarang. Meski harus mencintainya dalam diam, dalam sepi. Aku bahagia, Grandma," kata William dengan nada terdengar pilu. Grandma iba. Digenggamnya tangan William seraya berkata, "Sampai kapan kau akan menutup hatimu seperti ini, nak? Aku hanya ingin melihatmu hidup berdampingan dengan seorang wanita. Hidup bahagia, memiliki anak-anak. Tidakkah kau ingin kehidupan seperti itu, nak? Jangan bunuh rasa itu, nak. Kamu harus bisa memulai hidup yang baru." Sekian lama Grandma hidup sendiri tanpa suami, tanpa anak. Hanya dikelilingi oleh orang-orang terdekat. Hidup dalam kesunyian yang tak berujung. Bukankah Grandma bahagia? Seperti itu juga aku, Grandma. Kita tidak perlu seseorang atau apapun untuk kita hidup bahagia. Karena sejatinya kebahagiaan itu kita sendiri yang merasa. Tidak harus selalu ada sesuatu yang mendorongnya. Aku memilih hidup seperti ini. Aku bahagia. Bahagia karena cintaku, meski aku harus membunuh sepi setiap hari, kata William. Aku sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi jika kamu sudah berkata seperti itu. Lalu, akankah kamu membujang seumur hidupmu? Hidup kesepian sepanjang malam, ucap Grandma lirih sedih. Dengan Grandma di sisiku, itu sudah cukup bagiku. Grandma penyemangat hidupku. Aku tidak perlu wanita lain lagi, kata William tegas. Dikecupnya kening Grandma Onci dengan penuh kasih sayang. Seketika,
Ia melihat butir air jatuh di kedua pipi wanita tua itu. Dengan lembut, diusapnya air mata itu, seraya berkata lagi, "Grandmaku cantik, kenapa harus sesedih ini? Lihat aku, Grandma. Bukankah Grandma yang telah membuat aku sekuat sekarang? Aku yang bangkit dari keterpurukan. Tanpa wanita, tidak berarti aku tidak bahagia. Percayalah, hidupku sekarang jauh lebih baik dari saat pertama aku datang ke Thailand." Grandma Onci tersenyum. Ditatapnya William dalam seraya berkata, "Baiklah nak, aku senang jika kau bahagia dengan hidup yang kau pilih." "Loh, Grandma jangan nangis. Kenapa, Grandma?" "Oh ya, Grandma, bukankah tanggal 13 ini akan dimulai festival Songkran? Ayo kita ke Thailand besok pagi. Kebetulan kedua orang tuaku beserta adikku dan suaminya akan berkunjung ke Thailand," kata William bersemangat. "Benarkah? Aku ingin sekali bertemu dengan keluargamu, Will. Ayo kita ke Thailand. Aku tidak sabar ingin bertemu keluargamu. Tapi aku tidak akan mengikutimu pada acara Songkran," kata Grandma Onci. William tertawa keras mendengar itu. "Tentu. Mana mungkin Grandmaku ajak main air. Ayo kita berkemas, Grandma. Besok pukul 6 pagi kita akan berangkat," ajak William. Lalu dituntunnya Grandma Onci masuk ke dalam. Pekanbaru. Hujan yang turun sedari pagi membuat cuaca menjadi dingin di kota ini. Hujan deras disertai kilat dan petir. Tampak Sarifah sedang di depan laptopnya di ruang kerjanya yang ada di lantai 3. Ia tampak serius menyelesaikan novelnya. Selama beberapa minggu terakhir, sementara di teras depan rumah, Erlangga duduk sendiri sambil ngobrol di telepon. Sesekali ia melihat ke belakang. "Sayang, kamu kenapa sih harus mematikan teleponmu?" tanya suara di seberang dengan nada kesal. "Ya mau gimana lagi, kamu sih ndak mau ngerti keadaanku. Aku bilang tunggu saja aku yang menghubungi. Aku harus lihat Sikon di sini. Kalau kamu terus menelpon itu akan memperburuk keadaan. Tolong mengertilah situasi saat ini," kata Erlangga. "Tapi kan kamu nggak perlulah begitu banget. Kalau ada apa-apa dengan diriku dan anak yang kukandung ini, gimana coba aku ngabarin kamu?" kata Widya lagi. "Ya, kan kamu bisa kirim pesan, sayang. Nanti kan aku akan baca juga. Please, mengerti ya. Kuharap kamu sabar dulu. Terus, kamu kapan kesini lagi? Aku kan kangen," tahu dia merengek manja. "Ya, sabar. Dalam situasi seperti ini, aku belum bisa ke sana dulu," kata Erlangga. Lagi-lagi ia menoleh ke belakang. "Terus, aku harus berapa lama menunggumu? Di sini tanpa bisa menghubungimu. Aku bisa gila, sayang. Berhari-hari aku menunggu kabar darimu dengan rasa was-was. Sayang, gimana kalau kamu punya HP lagi dengan nomor baru?" kata Widya bersemangat. "Ya sama aja dong. Ntar kamu nelpon-nelpon terus. Bisa kacau semua. Ya udah dulu ya. Aku mau masuk dulu. Nanti kalau memungkinkan aku telepon kamu lagi. Kamu baik-baik di sana ya. Jaga kandunganmu. Jangan banyak pikir. Percayalah padaku. Setelah situasinya membaik, aku akan menemuimu. Aku pun kangen padamu," kata Erlangga. "Entar dong sayang. Aku masih kangen banget nih. Kamu tahu nggak? Hampir setiap malam loh aku tersiksa nggak bisa tidur.
Di sana kamu asik bermesraan dengannya. Di sini aku kesepian merindu seperti hilang akal. Aku kangen sayang, kata Widya hampir menangis. Jangan gitu sayang, ntar kamu sakit. Jangan mikir yang aneh-aneh dong. Kamu yang sabar. Ya udah ya sayang, aku tutup dulu teleponnya. Kamu istirahat. Ini sudah pukul 11 malam loh. Bye sayang, love you. Erlangga langsung menutup telepon dan segera mematikannya. Ia lalu bergegas masuk menuju kamarnya yang ada di lantai 2. Sesampainya di kamar, ia melihat Sarifah. Ia tidak melihat Sarifah di kamar. Ia pun bergegas menuju ruang kerja yang ada di lantai 3. Dan benar saja, ia melihat Sarifah tertidur berpangku tangan di depan laptopnya. Erlangga lalu mematikan laptop. Dan dengan pelan, ia angkat Sarifah ke kamar. Sarifah menggeliat terbangun. Ndah, biar Mas gendong aja ke kamar. Kamu loh ketiduran di meja sayang, kata Erlangga mengecup kening istrinya. Sarifah hanya diam tanpa perlawanan. Karena kantuk yang begitu berat, ia pun membiarkan Erlangga menggendong tubuhnya dan meletakkannya dengan pelan di atas kasur. Erlangga lalu menyelimuti tubuhnya dan mematikan lampu kamar. Dipeluknya Sarifah seraya mencumbu sekujur tubuh mungil istrinya. Mas kangen sayang, kangen banget, bisiknya ke telinga Sarifah seraya membuka pakaian Sarifah dengan lembut. Sarifah hanya diam dan membiarkan saja apa yang dilakukan Erlangga. Hingga akhirnya mereka menyudahi permainan itu. Dan mereka pun tertidur dengan posisi Erlangga memeluk Sarifah. Sementara Widya terus membolak-balikkan badannya. Ia tidak bisa memejamkan matanya. Pikirannya terus melayang pada Erlangga. Aku bisa gila jika terus begini, gumamnya dengan lirih. Thailand, 13 April 2025. Pagi ini, cuaca di negeri Gajah Putih cukup cerah setelah beberapa hari hujan turun terus-menerus. Jasmine, Faris, dan anaknya baru saja turun dari taksi. Sarah rupanya sudah menunggu di lobi hotel. Ia langsung keluar setelah melihat Jasmine. Hai Jasmine, kamu baru sampai. Kenapa kamu tidak call saya? Saya bisa jemput kamu di bandara, kata Sarah. Ia lalu memeluk Jasmine erat. Tak apa, kita orang tak nak nyusahkan you. Lagi pula, tak susah pun nak cari hotel nih. Kan sayang, kata Jasmine memandang ke arah suaminya. Faris menganggukkan kepalanya seraya tersenyum. Halo anak tampan, kamu apa kabar? Sapa Sarah pada Raza. Halo Aunty, Aza baik, sahut Raza. Ayo kita naik, saya tunjukkan kamar kamu dan Faris, tanya Sarah. Mereka pun segera masuk lift menuju lantai 10. Sesampainya di depan kamar. Nah, ini kamar kamu Jasmine, silahkan. Kamu capek, kamu bisa istirahat dulu. Saya mau ke bawah tunggu Willy, katanya. Sebentar lagi dia akan segera tiba, kata Sarah yang sudah bersiap untuk pergi. Kejap Sarah, Ai nak ikut you sama. Jom sayang, kita hantar barang masuk. Lepas tu kita ke bawah. Ai tak sabar nak jumpa William lagi. Azza sayang, jom ganti kasut. Lepas sepatu tuh, kata Jasmine seraya membantu Raza membuka sepatu. Oke, saya tunggu kamu Jasmine. Willy pasti surprise ketemu kamu Jasmine. Saya tak bilang kamu ada di sini, kata Sarah lagi. Tak beberapa lama kemudian, mereka pun tiba di lobi. Tampak kedua orang tua Sarah dan suami Sarah duduk di sebuah sofa yang ada di lobi. Jasmine segera menghampiri
dan menyapa kedua orang tua Sarah. "Halo Tante, Uncle, apa kabar? Sudah lama sekali kita tak jumpa." "Halo Jasmine, kamu makin cantik ya. Setelah kamu selesai kuliah, kita tidak pernah bertemu lagi." "Tante dan Uncle baik saja. Rindu kamu, Jasmine." "Ini anak kamu?" "Wah, sangat tampan seperti papanya," kata Ibu Sarah. Ia lalu memeluk Jasmine dan Faris. Mereka pun ngobrol panjang lebar melepas rindu. Sesekali terdengar tawa mereka. Raza asik melihat ikan yang ada di akuarium dekat mereka duduk. Tidak beberapa lama kemudian, William, Grandma Onci, Ken dan Jack pun tiba. William mengenakan baju kaos oblong warna hitam, dipadukan dengan jeans dan kacamata hitam. Tak ketinggalan topi di kepalanya. Ia tampak begitu gagah dan tampan, berjalan di samping Grandma Onci. Sedang Ken dan Jack berjalan di belakangnya. Sarah yang melihat itu langsung berdiri dan berlari ke arah William. Ia terus memanggil William. "Willy, miss you," katanya memeluk saudara laki-lakinya itu. William pun balas memeluk Sarah. Dibelainya rambut Sarah penuh kasih sayang. "Sarah, Mama, Papa mana? Miss you too, my little sister. Kamu gimana kabarnya, Sarah? By the way, mana suamimu?" tanya William dengan pandangan ke dalam. "Itu mereka," jawab Sarah menunjuk ke arah Mama, Papa, dan suaminya yang sedang menuju ke arah mereka, diikuti oleh Jasmine dan Faris. William langsung menyalami kedua orang tuanya. Ia peluk kedua orang tuanya dengan rasa rindu yang meluap. Grandma Onci yang melihat itu tanpa terasa meneteskan air mata. Ia sangat terharu dengan pertemuan keluarga ini. Sarah pun memeluk Grandma Onci. "Willyku, kamu apa kabar sayang? Sepertinya kamu sangat betah dan happy di sini. Mama senang lihat kamu baik-baik saja, Nak," kata Mama William. Ia menangis bahagia melihat keadaan William yang tampak sangat sehat. "Kamu gemuk kan ya? Wah, Ma, lihat anakmu. Pantesan dia nggak mau pulang Eropa. Tuh, lihat, dia kelihatan sangat happy di sini," kata Papa William. Ditepuk-tepuknya pundak William. "Alhamdulillah, Pa, Ma, aku senang tinggal di sini. Apalagi ada Grandma yang begitu sangat care. Grandma, sini, kenalin, ini orang tuaku," kata William. Ia menuntun tangan Grandma Onci berjalan. "Terima kasih Ibu, sudah membantu anak saya di sini. Saya sangat-sangat berterima kasih dan berhutang budi pada Ibu. Ibu mampu membuat Willy happy lagi, ceria lagi. Saya sangat bersyukur untuk itu," kata Mama William pada Grandma Onci. Lalu dipeluknya Grandma Onci. "Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak melakukan apapun. Willy jadi seperti sekarang, itu memang karena dia bisa. Dia hebat dan sangat pintar," kata Grandma Onci. "Ayo kita ngopi dan ngeteh di dalam, biar lebih enak ngobrolnya," ajak suami Sarah. "Hey brother, apa kabar kamu? Gimana perusahaanku? Apakah kamu mengurusnya dengan baik?" kata William bercanda sambil menepuk pundak Tom, suami Sarah. "Semua aman dan baik-baik saja. Kamu menitipkannya pada orang yang tepat," balas Tom berkelakar. Mereka pun tertawa. "Ayo, ayo, kita masuk. Papa sudah memesan kudapan buat kita. Mari silahkan," kata Papa William. Mereka pun lalu berjalan menuju ke sebuah meja bundar yang telah dipesan oleh Papa William. Tak lama kemudian, hidangan pun datang. William memandang ke arah Jasmine. Ia kaget lalu berkata,
Bukankah ini Jasmine dan Faris? Jasmine dan Faris tersenyum. Faris pun memberi salam dan memeluk William yang diikuti oleh Jasmine. "Iya, Faris, dan ini istri I, Jasmine. Sudah lama sekali kita tak jumpa, Willy. You nampak makin gagah lagi handsome. Mungkin ada 6 tahun kita tak jumpa, kan?" kata Faris. "Ya, mungkin lebih, Faris. Gak nyangka bisa ketemu di sini. Hai Jasmine, kamu kok gak berubah? Tetap cantik aja," kata William menyapa Jasmine. Lalu dipeluknya Jasmine seraya berbisik, "Gimana kabar pujaan hatiku? Kenapa dia gak ikut bersamamu?" Jasmine seketika mencubit lengan William. "Baik je dia kat sana. Anak dia kembar," jawab Jasmine berbisik. Sarah yang melihat itu hanya tersenyum. "Oh ya, pasti mereka sangat cantik ya," kata William. "Ya, sebiji muka maminya. Jomlah kita duduk, nanti kita berbual lagi panjang lebar," kata Jasmine. Mereka pun asik dengan obrolannya sambil menyantap hidangan yang tersedia di atas meja. Hingga akhirnya jam menunjukkan pukul 17. Mereka pun menuju kamar masing-masing untuk sejenak beristirahat. Pekan baru. Tampak Erlangga dan Saripah sedang duduk di meja makan. Erlangga menyantap nasi goreng dan segelas teh panas. Sedang Saripah asik menikmati roti bakar dan segelas jus apel. Tidak ada percakapan di antara mereka. Setelah selesai menyantap sarapannya, Erlangga berdiri, seraya berkata, "Dah, Mas berangkat kerja dulu ya." Diciumnya kening Saripah. Saripah pun mencium tangan suaminya itu. "Iya Mas, nanti siang I nak keluar sekejap, nak cari beberapa buku," jawab Saripah. Mereka sambil berjalan ke depan rumah. Pak Ujang sudah siap di depan mobil. "Mau ditemenin Mas enggak sayang?" kata Erlangga melingkarkan tangannya di pundak Saripah. "Tak payah, I pergi sorang je," kata Saripah. "Enggak apa ndah, Mas bisa pulang kok buat nganter ndah," kata Erlangga lagi agak memaksa. "I cakap tak payah, Mas kan kerja." "Tak apa, dah pergilah pejabat tuh," kata Saripah sambil memungut daun-daun yang berserakan di halaman. "Ya udah, Mas pakai mobil sendiri aja kalau gitu. Nda nanti biar diantar Pak Ujang ya," katanya lagi. Saripah hanya menganggukkan kepalanya. Setelah Erlangga berangkat ke kantor, Saripah naik ke atas menuju kamar kedua anaknya. Dilihatnya si kembar masih tertidur pulas. Diciumnya dengan lembut si kembar. Lalu ia pun turun ke bawah untuk berberes di dapur. Di tangga, ia berpapasan dengan Mia. Dah datang? Tengok adik ya. Kalau mereka bangun, tolong langsung dimandikan, lalu beri mereka susu," kata Saripah. "Iya Bu, itu Sari sedang menyiapkan bubur si kembar," kata Mia. Di kantor, Erlangga menghidupkan ponselnya. Dilihatnya banyak sekali panggilan tak terjawab dan pesan dari Widya. Ponselnya pun langsung berdering. "Iya sayang," jawab Erlangga. "Sayang, kamu jahat banget sih. Dari malam aku nelpon, ponselmu gak aktif. Kamu pasti lagi enak-enakan sama istrimu di sana. Sementara aku di sini menangis, memikirkanmu. Mengertilah keadaanku sedikit saja. Aku gak bisa tidur semalaman," kata Widya kesal, ingin menangis. "Maaf sayang, sudah berkali-kali kukatakan padamu. Tolong sabar dan mengerti keadaanku saat ini. Jika kamu tidak ingin semua berantakan, aku pasti akan menghubungimu jika waktunya memungkinkan. Sabar," kata Erlangga. "Kamu sih enak ngomong sabar. Nah, aku di sini, kamu enak-enakan bermesraan dengannya,"
Aku di sini kesepian sendiri. Aku bisa gila terus-terusan begini, sayang. Kapan kamu kesini lagi? Aku sudah sangat merindukanmu, sayang, kata Widya menangis. Sayang, ya mau gimana lagi? Udah, kamu jangan nangis. Aku jadi bingung kalau begini. Aku belum bisa ke sana. Selain pekerjaanku yang numpuk, aku juga nggak bisa membuat istriku berpikir lebih jauh lagi, kata Erlangga seraya minum air putih yang ada di mejanya. Yang kamu pikirin hanya dia dan dia saja. Memangnya aku ini bukan istrimu juga? Kamu tidak adil. Aku benci keadaan seperti ini, kata Widya marah. Loh, kan dari awal kamu bilang kamu akan siap dengan keadaan apapun. Kamu akan banyak mengalah jika aku mau menikahimu. Lah, sekarang kok kamu membuatku berada di posisi sulit, kata Erlangga tegas. Oh, jadi kamu menyesal menikah denganku? Dasar laki-laki, mau enaknya aja, kata Widya geram. Lah bukan begitu maksudku. Aku hanya minta pengertianmu saat ini. Aku tidak pernah menyesal. Hanya saja aku minta tolong bersabar. Ya udah ya, nanti kita bicara lagi. Aku harus kerja. Kamu baik-baik di sana. Jaga kandunganmu. Jangan mikir yang macam-macam, kata Erlangga yang coba menenangkan Widya. Tuh kan, udah mau dimatiin aja. Kapan kamu punya waktu untukku? Nanti siang aku tunggu video call kamu, kata Widya gusar. Iya, ntar siang kita VC. Ya udah ya, aku kerja dulu. Wah, untuk si kecil, kata Erlangga. Dah sayang, I miss you, kata Widya. Erlangga menarik nafas panjang seraya menyandarkan bahunya ke kursi. Sementara itu, di rumah, Sarifah sibuk mencari sesuatu di ruang kerja Erlangga. Ia buka semua laci yang ada di situ, tapi ia tidak menemukan apapun di sana. Lalu tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah tas kecil. Ia pun membuka dan mengambil dan membukanya. Ia menemukan tiket pesawat dengan tujuan Jakarta-Singapura atas nama Erlangga dan Widya. Sepandai-pandainya engkau simpan rahasia, akhirnya tercabar juga. Engkau tengok je kelak mas, gumamnya geram. Ia lalu mengambil kertas tersebut dan meletakkan tas itu kembali ke tempat semula. Lalu, ia keluar dari ruangan tersebut. Tiba-tiba ponselnya berdering. Assalamualaikum mas, ada apa? Sahutnya. Waalaikumsalam dah. Nda jadi keluar nyari bukunya. Kalau belum, mas anterin, terus kita makan siang di luar, kata Erlangga. Ai dah balik, Bu Siti dah masak. Ai nak makan kat rumah je, jawab Sarifah. Ya udah kalau gitu mas pulang, makan siang di rumah aja, kata Erlangga. Kata sibuk kak pejabat, kata Sarifah lagi. Ya nggak apa-apa dah, ntar selesai makan siang mas balik ke kantor lagi. Serah mas aja. Iyalah, ai nak tengok si kembar dulu kat bawah. Oke sayang, assalamualaikum, kata Erlangga, lalu menutup telepon. Saat ia berkemas ingin keluar dari ruangan, ponselnya berdering. Ya Wid, lah kamu lagi ngapain? Kata Erlangga kaget saat Widya video call. Ia tidak mengenakan busana sama sekali. Erlangga seketika duduk kembali dan menarik nafasnya. Sayang, aku kangen kamu. Kamu gak kangen aku yang? Kata Widya menggoda sambil menggerak-gerakkan badannya dan memainkan lidahnya. Ya, aku kangen. Udah sana pakai bajumu, gak enak ntar kalau ada yang masuk, kata Erlangga gugup dengan suara bergetar. Kunci dong sayang pintunya. Ayolah, buka bajumu sayang. Aku ingin melihat. Aku udah kangen berat nih sayang, kata Widya sambil berputar-putar. Wid, kamu udah gila apa? Ini kantor loh. Mana mungkin aku membuka pakaianku?
"Ayo cepetan pakai bajumu," kata Erlangga. Dia sebenarnya tidak tahan melihat tingkah Widya yang menari-nari tanpa busana itu. Birahinya seakan naik ke ubun-ubun. Akhirnya, setelah meyakinkan Widya, Erlangga pun menutup teleponnya. "Ah, gila," gumamnya. Baru saja ia ingin mematikan ponselnya, ada pesan dari Widya lewat WhatsApp. "Jangan lupa ntar malam sayang, video call aku. Aku nggak akan tidur sebelum kamu VC. Aku ingin melihatmu tanpa sehelai benang pun. Oke sayang, love you." Erlangga menggelengkan kepalanya. Lalu ia mematikan ponselnya. Segera ia keluar dan langsung pulang ke rumah. Widya yang melihat pesannya sudah dibaca, tapi tak ada respon. Ia pun mencoba menelpon berkali-kali. Namun, lagi-lagi ia harus menelan kekecewaan yang dalam. "Jika kamu tetap seperti ini, jangan salahkan aku jika bertindak lebih. Kamu lihat saja Erlangga, aku nggak bisa kamu giniin," gumamnya gusar. Dibantingnya ponsel ke tempat tidur. Lalu ia menendang apa saja yang ada di kamar. Sementara itu, Erlangga sudah tiba di rumah. Seketika Pak Ujang menyambutnya, lalu memarkirkan mobil. "Siang Pak," sapa Pak Ujang. "Siang Pak Ujang, Ibu di mana?" tanyanya. "Tadi saya lihat Ibu ngasih makan si kembar Pak di teras samping," jawab Pak Ujang. "Ya udah, saya masuk dulu Pak Ujang." "Silahkan Pak." Erlangga langsung masuk dan menuju teras samping. Benar, Saripah dan si kembar ada di sana. "Nda, halo anak Dedi yang cantik. Wah, lagi pada maem ya," sapa Erlangga. Seketika Aisyah dan Ainun berlari ke arah Erlangga. "Dedi," sapa mereka serentak. Erlangga lalu memeluk kedua anaknya, seraya mencium pipi si kembar. "Sayangnya Dedi, banyak nggak maemnya nih?" "Banyak Dedi." "Kan Mami?" kata Aisyah. "Iya Dedi, Ainun juga banyak," kata Ainun tak mau kalah. "Pinter princessnya Dedi, harus maem yang banyak, biar cepat gede," kata Erlangga. Lagi-lagi diciumnya si kembar. Setelah selesai bermain dengan si kembar, Erlangga mengajak Sarifah makan siang bersama. Si kembar pun melanjutkan mainnya dengan Mia dan Sari. Di meja makan, tampak Sarifah dan Erlangga sedang makan siang bersama. Sarifah yang melihat Erlangga mengganti pakaian kerjanya dengan kaos oblong dan celana pendek. "Mas, kenapa tukar baju? Tak ke pejabat lagi ke?" tanyanya. "Enggak, Nda. Mas pengen di rumah aja siang ini sama Nda dan si kembar," jawab Erlangga. "Kata banyak kerja." "Hah, kenapa pula nak leha-leha kat rumah?" tanya Sarifah lagi. "Loh, emang gak boleh Mas pengen di rumah sama Nda?" kata Erlangga. "Boleh je." "Ai nak ke atas dulu Mas," kata Sarifah, seraya beranjak dari duduknya. Erlangga langsung memeluknya dari belakang dan berbisik. "Dah, ayo kita istirahat di kamar aja ya," kata Erlangga. Sarifah hanya diam, lalu berjalan menuju ke lantai atas. Erlangga mengikuti dari belakang. Sesampainya di kamar, Erlangga langsung merebahkan badannya ke atas tempat tidur. "Dah, sini dong," jawabnya, ajaknya. "Taklah, Ai nak kemaskan baju-baju nih ha," kata Sarifah. Seketika Erlangga turun, lalu diangkatnya Sarifah ke atas tempat tidur. Lalu ia mencumbu Sarifah dengan menggebu. Awalnya Sarifah hanya diam. Tapi karena Erlangga yang terus mencumbunya tanpa henti dan melepaskan semua pakaiannya, akhirnya ia pun membalas cumbuan Erlangga. Erlangga semakin bergairah, dan akhirnya mereka pun menyelesaikan permainan siang itu entah beberapa kali, hingga keduanya tertidur pulas. Menjelang maghrib, Erlangga terbangun. Dilihatnya Sarifah sudah selesai mandi
dan lagi mengeringkan rambutnya duduk di depan kaca rias. Erlangga memeluk Sarifah dari belakang. Diciumnya tengkuk Sarifah dengan lembut. Wangi. Kenapa mandinya nggak bangunin Mas sih? Kan lebih enak mandi bareng dah, kata Erlangga lembut di telinga Sarifah. Mas lelap sangat tidur. Dah, pergilah mandi sana, anak maghrib nih, kata Sarifah. Terima kasih sayang, ntar malam lagi ya, kata Erlangga mengecup kening dan bibir Sarifah dengan nada genit. Hah, kenapa nih? Dah siang, malam pun nak lagi? Tak letak ke? Tanya Sarifah. Untuk hal itu Mas nggak ada capek sayang, kata Erlangga. Lagi-lagi dikecupnya bibir Sarifah. Dah, sana mandi, kata Sarifah mendorong tubuh Erlangga. Erlangga melepaskan kecupannya seraya tersenyum nakal. Lalu ia masuk ke kamar mandi.